Seorang popper Kenya menghabiskan banyak uang, $2.000, untuk membeli plastik ember murah dalam jumlah besar. Saat penjual menaikkan harga di tempat, dia mengeluarkan $1.000 lagi hanya untuk membeli jaket pria itu. Mengenakan jaket tersebut, dia menyamar sebagai pedagang agar bisa melewati pos pemeriksaan. Para penjaga terlalu sibuk untuk memeriksa setiap ember, tanpa sadar membiarkannya masuk ke zona target. Ia duduk di sudut yang sepi, menunggu patroli berlalu. Hanya setelah itu, ia mengeluarkan konsol genggam, membuka bungkus rokok palsu, dan meluncurkan drone kumbang biomimetik. Drone kumbang itu, ia kendalikan menuju kediaman yang dijaga ketat, memantau persediaan besar bahan peledak C4. Di dalam, para teroris tengah menyiapkan rompi bunuh diri, mengonfirmasi intelijen yang dia intercept. Serangan teror baru telah memasuki hitungan mundur terakhir. Feed langsung dikirim ke MI6. Kolonel segera mengerahkan drone Predator ke batas udara Kenya dan meminta otorisasi serangan. Namun pejabat tinggi di ruang situasi menolak, khawatir dampak politik dari intervensi militer asing. Untuk menambah leverage, ia menggerakkan drone lebih dekat, tapi dicurigai seorang pria misterius di dalam. Ia segera mendaratkan drone di balok langit-langit nyaris terdeteksi. Pentingnya, MI6 menggunakan pengenalan wajah untuk mengonfirmasi pria itu adalah pemimpin teroris berprofil tinggi yang lolos dari pihak Inggris selama 6 tahun. Kolonel berjuang keras untuk mendapat lampu hijau, tapi waktu terus menipis. Di dalam, para teroris telah mengenakan perlengkapan dan menyiapkan T4. Setelah simulasi untuk menyesuaikan radius ledakan dan ledakan sekunder C4, kolonel akhirnya mengajukan rencana untuk meminimalkan korban sipil. Otorisasi diberikan, tapi tepat saat operator drone siap menembak, seorang gadis muda muncul di sekitar gedung. Kolonel memerintahkan serangan, tapi operator menolak, tidak tega membahayakan yang tak bersalah. Melihat monitor, informan menyadari para teroris sudah bersenjata penuh dan memulai siaran langsung. Kawasan pusat kota tinggal beberapa saat dari kehancuran. Ia menarik napas, lalu berlari menuju gadis itu. Dengan risiko menutupi identitasnya, ia membeli semua roti di gerobak gadis itu dan menyuruhnya pulang segera. Perilakunya yang mencurigakan menarik perhatian penjaga. Menghadapi kemungkinan tertangkap, ia meninggalkan ember dan roti, melarikan diri ke gang. Setidaknya gadis itu akhirnya meninggalkan gerobaknya. Operator menekan tombol. Rudal Hellfire tinggal 50 detik dari sasaran. Tiba-tiba, gadis itu kembali untuk mengambil roti yang ia tinggalkan, menata kembali gerobaknya. Semua menahan napas. Mengandalkan pengetahuan medan, ia memanjat tembok komplek, berhasil mengelabui penjaga sementara. Ia memanggil seorang anak laki-laki, memberikan tumpukan uang, memintanya membeli sisa roti gadis itu. Akhirnya, gadis itu pergi meninggalkan perimeter. 10 detik kemudian, rudal menghantam sarang teroris dengan radius ledakan sesuai prediksi. Kolonel mengonfirmasi keberhasilan serangan pemenggalan lewat satelit. Misi selesai, tapi informan kehabisan dukungan dan amunisi, tetap berada di medan operasi menghadapi konsekuensi dari aksinya.